Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aliana Wijaya. Di sini saya akan mempresentasikan review jurnal saya yang berjudul Efektivitas Pelatihan Empati dalam Mengurangi Konflik Perkawinan pada Pasangan Suami Istri yang berada pada tahun awal pernikahan. Jadi peneliti pada jurnal ini adalah Fatmawati, Rahmina Nurfiani, dan Rida Ilham. Jurnal ini diterbitkan pada tahun 2018 dan dipublikasikan oleh Psikohumaniora, Jurnal Penelitian Psikologi. Fenomena yang saya ambil dalam jurnal ini adalah upaya mengurangi atau menyelesaikan konflik perkawinan dengan menggunakan pelatihan empati pada 14 pasang suami istri yang berdomisili di Banda Aceh dan Aceh Besar yang berada pada tahun awal pernikahan. Itu penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rizal pada tahun 2017 yang telah menerapkan rancangan pelatihan empati dengan pendekatan experiential learning untuk meningkatkan komunikasi intim pasangan suami istri. Penelitian ini bertujuan untuk menguji efektivitas pelatihan empati untuk menurunkan konflik perkawinan yang terjadi pada pasangan suami istri yang berada pada tahun awal pernikahan. Jadi teori yang dipakai pada jurnal ini adalah teori belajar behavioristik, yang dimana teori belajar behavioristik adalah sebuah teori yang dicetuskan oleh Gage dan berlinier dengan perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Jadi di dalam jurnal ini menggunakan pengalaman pasangan suami istri untuk pelatihan empati yang menyebabkan terjadinya penurunan konflik dalam perkawinan pada tahun awal pernikahan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan rancangan eksperimen between group atau yang disebut dengan pre-test, post-test, control group design, di mana randomisasi dilakukan untuk mengontrol kesetaraan proaktif histori antara kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Jumlah subjek yang diperoleh dari hasil rekrutmen melalui penyebaran selembaran flyer berjumlah 18 pasang suami istri, namun 4 pasang tidak memenuhi syarat sehingga tidak dapat diikutsertakan lebih lanjut. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Subjek direkrut dengan teknik purposive sampling karena beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Pengumpulan konflik dalam perkawinan dilakukan dengan skala konflik dalam perkawinan yang dikembangkan oleh teori Goodman dan Declan di dalam MIGA, Gundula, dan Allen pada tahun 2012. Jadi, semakin tinggi skor yang diperoleh, maka semakin tinggi pula konflik yang terjadi. Demikian pula sebaliknya. Pelatihan empati ini dilakukan terdiri dari 4 jenis modul yang berdurasi selama 4 jam. Pada aspek accepting other, peserta tahu bagaimana berempati terhadap orang lain dan dapat menerapkan dalam situasi kehidupan nyata. Lalu pada aspek accurate listening, peserta diajarkan bagaimana cara mendengarkan secara akurat, dapat mendengarkan pembicara tanpa menambah, dan dapat mencerminkan perasaan dan pikiran pembicara dengan benar. Terus yang terakhir ada pada aspek perspective talking, peserta diharapkan mampu memiliki titik pandang sendiri dan tahu perspektif sendiri, tidak selalu sama dengan orang lain. Itu disebutkan oleh Wahyuni pada tahun 2017. Metode penilaian bervariasi tergantung pada tujuan dari modul. Peserta juga diberi tugas rumah yang dikerjakan sebagai pengayaan di rumah. Intervensi pelatihan empati ini dilaksanakan selama 4 kali dan pada pertemuan terakhir dilaksanakan post-test pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Intervensi pelatihan empati dilakukan di salah satu ruangan kantor Liquid Konsultan Banda Aceh. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan statistika non-parametrik Wilcoxon dan Mann-Whitney melalui bantuan program SPSS for Windows versi 20.0 karena pertimbangan jumlah sampel yang kurang dari 30 orang yang disebutkan oleh Field dan Holt pada tahun 2003. Jadi hasil penelitiannya, analisis lebih lanjut mengenai konflik perkawinan dari kelompok eksperimen dan kelompok kontrol dilakukan dengan menggunakan statistika deskriptif. Berdasarkan analisa tersebut terlihat bahwa ada perbedaan rata-rata antara pretest dan post-test, baik pada kelompok eksperimen maupun pada kelompok kontrol. Berdasarkan analisa tersebut, diketahui bahwa terdapat perbedaan antara post-test pada kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol. Adanya penurunan konflik dalam perkawinan pada kelompok eksperimen setelah pelatihan empati diberikan. Sedangkan kelompok kontrol yang tidak mendapatkan pelatihan empati tidak mengalami penurunan konflik pada perkawinan.
Adanya selisih rata-rata antara pretest dan posttest memiliki makna bahwa pemberian pelatihan empati signifikan dalam menurunkan konflik dalam perkawinan antara pretest dan posttest. Berdasarkan paparan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pemberian pelatihan empati terbukti efektif untuk menurunkan konflik dalam perkawinan pada tahun awal pernikahan. Hal ini dapat dilihat dari adanya penurunan skor dalam skala konflik dalam perkawinan setelah pemberian pelatihan. Oke, selanjutnya saya akan menganalisis isi jurnal ini. Kelebihan dari jurnal ini adalah pembahasan pada jurnal ini dibuat secara jelas dan rinci, sehingga pembaca dapat mudah untuk memahami isi jurnal. Kekurangan dari jurnal ini adalah kurangnya jumlah sampel yang digunakan untuk penelitian efektivitas pelatihan empati dalam mengurangi konflik perkawinan pada tahun awal pernikahan. Oke, selanjutnya adalah keterkaitan dengan situasi dan kondisi di Indonesia. Akhir-akhir ini di Indonesia sedang maraknya terjadi pernikahan usia dini dengan berbagai alasan. Banyak pasangan yang masih belum siap secara finansial dan banyak dari pasangan tersebut juga belum bisa mengontrol emosinya secara stabil. Hal itu dapat membuat terjadinya konflik pada tahun awal pernikahan dan memicu terjadinya perceraian. Oke, sekian presentasi dari saya. Salah hilap mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.